Di tengah mengemuka nama-nama figur bakal calon, atau balon gubernur Bengkulu wajah lama, diantaranya Rohidin Mersyah dan Ros Jonsah, gubernur dan wakil gubernur Bengkulu saat ini, Helmi Hasan, mantan wali kota Bengkulu 2 periode, Insinyur Mian, Bupati Bengkulu Utara 2 periode, M. Soleh, anggota DPR RI Partai Golkar, termasuk mantan gubernur Bengkulu pertama pilihan rakyat, Agus Rin M. Najamuddin, jelang Pilkada serentak 2024, yang hanya tinggal menghitung bulan. Di luar prediksi banyak pihak, terbaru mencuat ke permukaan nama Kartini masa kini, yang juga seorang pengusaha sukses, yang menguasai pasar otomotif di bumi Rafflesia. Maryani, akrab disapa Mary Toyota, digadang-gadang akan berkompetisi di gelanggang Pesta Demokrasi 5 tahunan, Pilgub dan Pilwagub Bengkulu, 27 November 2024. Di luar dugaan, munculnya nama Mary Toyota, yang disebut-sebut sudah menjadikan 2 pejabat publik, meski dia hanya bermain di belakang layar, justru mendapat respon antusias dari para tokoh berbagai kalangan, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terlebih tokoh perempuan lintas generasi. Saatnya, Provinsi Bengkulu dipimpin sosok figur pemimpin wajah baru, yang layak diberi amanat untuk membangun bumi Rafflesia tercinta. Bukan atas dasar janji-janji politiknya, tetapi karena tekad, semangat, dan kemampuan manajemen kepemimpinannya, sehingga ke depan, Provinsi Bengkulu akan menjadi lebih baik, kata Direktur Lembaga Peduli Hukum Bengkulu, atau LPHB, Ahmad Tarmizi Gumai SHMH, yang juga seorang lawyer, ketika diminta tanggapan terkait mencuatnya nama Maryani alias Mary Toyota, yang akan berkompetisi di gelanggang Pilkada serentak 2024 mendatang. Berhasil atau tidaknya pembangunan di Provinsi Bengkulu, mutlak ditentukan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu, dalam memilih dan menentukan pemimpin, melalui hak demokrasinya di Pilkada. Oleh karena itu, demi kemajuan pembangunan di Provinsi Bengkulu, dengan berbagai pertimbangan realistis, tentunya, di Pilkada serentak 2024, sudah saatnya masyarakat Provinsi Bengkulu, memiliki figur pemimpin wajah baru yang layak diberi amanat, ujar Tarmizi Gumai, akrab disapa Targum. Tentang siapa orangnya, kita lihat nanti, setelah KPU menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yang sah dan berhak maju di Pilkada serentak, 27 November 2024. Karena sampai hari ini, kita belum tahu, siapa saja pasangan yang maju, apakah itu yang diusung parpol atau gabungan parpol peserta pemilu, atau maju lewat jalur perseorangan atau independen, tambahnya. Sebelumnya, sebagaimana diwartakan KBRN, edisi 29 Maret 2024, setelah sukses mengantarkan putrinya, Elisa Elmasari, terpilih sebagai anggota DPD RI 2024-2029, dengan perolehan suara terbanyak. Maryani, digadang-gadang akan maju di Pilkada serentak November mendatang. Menurut Maryani, wait and see dulu, karena perlu direncanakan secara matang, seperti saat putrinya maju di pemilu. Tetapi jika masyarakat berkehendak dia maju di Pilkada, tentu siap menerima amanah tersebut, dan akan menjalankannya. Terpisah, Ketua Markas Daerah, atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairudin MDK, saat diminta tanggapan mencuatnya nama brand manajer PT Agung Toyota Bengkulu, Maryani, sebagai kandidat calon gubernur, berpendapat, merupakan fenomena positif bagi masyarakat Provinsi Bengkulu, untuk menentukan pilihan siapa yang akan diberi mandat untuk menjadi gubernur. Maryani, atau akrab disapa Mary Toyota, memang bukan seorang politisi, sehingga dipastikan belum pernah menjadi anggota legislatif, dan bukan juga seorang birokrat atau mantan birokrat, sehingga dipastikan belum pernah menjadi pejabat birokrasi. Tetapi fakta yang tidak terbantahkan, Maryani, adalah seorang profesional murni, yang untuk di level tingkat provinsi, berhasil mengelola dan memimpin perusahaan otomotif besar, bahkan disebut-sebut mampu menguasai 40% pasar kendaraan bermotor roda 4. Dengan demikian, Maryani adalah Kartini masa kini putri asli Bengkulu, yang diyakini sangat memahami dan menguasai manajemen kepemimpinan dalam skala besar, sehingga tidak berlebihan jika kehadirannya di pentas politik Pilgub,
mendapat respon dan sambutan dari berbagai kalangan lintas generasi, kata Khairuddin MDK. Menjawab pertanyaan, jika kemudian Meriani memang maju sebagai cagup Bengkulu, di Pilgub Bengkulu 2024, apakah markas daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, bersama 9 markas cabang di 9 kabupaten, termasuk markas cabang Kota Bengkulu, akan mendukungnya? Menurut Khairuddin MDK, masih harus dipastikan dulu, apakah yang bersangkutan keluarga besar Laskar Merah Putih atau bukan. Laskar Merah Putih adalah ormas yang tidak boleh melakukan politik praktis dengan mendukung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilkada, terkecuali jika kedua figur bersangkutan, atau salah seorang di antaranya, adalah keluarga besar Laskar Merah Putih, baik terdata di kepengurusan provinsi, kabupaten dan kota, maupun di kecamatan dan desa atau kelurahan, jelas Khairuddin MDK. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Bintang Arjuna Putra, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.